Ayo. Mari kita berbaring, oke? Ayo. Apakah kamu Li Wei? Tidak, aku Li Chang. Ayo. Mesum. Kamu berbohong. Kamu adalah Li Wei. Kamu pemilih dalam makan. Dan sekarang kamu juga pemilih dalam ciuman. Cepatlah, kapan kita akan sampai di scene state seperti ini? Baiklah, jangan khawatir Sweet Pea. Sweet Pea itu. Nama panggilan ibuku adalah Mei. Ayahku menganggap dia sempurna. Jadi dia memberinya nama panggilan, Sweet Pea. Aku terkejut ketika tahu artinya. Kenapa? Dia sempurna. Itu sebabnya dia punya banyak pengagum. Tuan muda ke-6. Kesampingkan semuanya. Kamu harus belajar bagaimana mencintai istrimu. Dari aku. Benar. Naik sekarang. Oh ya, apakah kita benar-benar naik kereta keledai? Bukan kereta kuda ke scene state. Sun Er membawamu ke sana saat kamu menikah. Kali ini akan melakukan hal yang sama. Ayo. Nyonya, bangunlah, bangun sekarang. Nyonya, bangunlah, mereka sudah datang. Tepat sekali. Siapa? Mereka yang akan mendandanimu. Nyonya muda ke-6. Benar? Aku seharusnya menikah hari ini. Kenapa Zheng tidak ada? Sabar, ada apa buru-burunya? Kamu tidak tahu. Berapa lama Zheng menunggu hari ini. Mimpinya akhirnya akan terwujud. Zheng beruntung memiliki istri seperti Li Wei. Benar. Dia luar biasa. Dia menjalani hidupnya dan bisa merawat orang lain. Bagus sekali. Benar? Tidak seperti aku. Aku tidak bermaksud begitu. Mengapa kamu selalu membuatnya tentang dirimu? Kamu tidak bisa merawat orang lain. Aku bisa. Aku akan merawatmu. Dalam 3 tahun. Berapa kali Zheng menikahi seseorang? Jika kita memperhitungkan malam pengantin. 4 bukan? Apakah ini satu-satunya yang kamu pikirkan? Tidak heran dia menemukan kebahagiaan. Dan kamu menemukan kesepian. Aku hanya bertanya-tanya. Dia hanya membuang waktunya. Benar? Dia hanya punya satu. Aku punya banyak. Mitra bisnis. Aku suka seperti itu. Si burung cinta akhirnya bisa bersama. Aku benar-benar bahagia untuk mereka. Ketika kamu menemukan seseorang yang memperlakukanmu dengan baik, langsung saja dengannya. Kami akan mendukungmu. Ramai di sini. Tapi aku tidak terlalu gugup. Aku juga. Mungkin. Ini pernikahan antara Tuan Muda ke-6 dan Wei Wei. Kalau punya orang lain, aku mungkin juga gugup. Ada apa? Betapa aku iri pada Zheng. Kapan aku bisa punya istri? Kamu belum sampai sana. Kamu perlu menjadi lebih dewasa dulu. Tuan muda ke-10. Kalau kamu mau, aku bisa masak sesuatu yang bikin kamu cepat besar. Pergi sana. Makan sendiri aja. Apakah dia? Orang-orang menyebalkan. Mei. Apakah dia akan memakai gaun pengantin yang kamu buat? Ya? Aku gak bisa menjahit sama sekali. Tapi aku mulai menjahitnya sejak dia berumur 10 tahun. Dan baru sekarang aku bisa menyelesaikannya. Dan Wei harus berusaha keras untuk membujuk mereka, agar mereka tidak memaksanya memakai gaun pengantin dari istana. Ini cuma hadiah dari kamu sebagai ibunya. Wei. Akhirnya bisa punya upacara pernikahan sendiri. Anakku sudah besar.
Aku akan merindukannya. Sayang? Sayang? Penguasa negara Sin sudah datang. Lagi pula bukankah ini momen yang membahagiakan? Anak kita sudah besar, dan sekarang waktunya kita melepasnya. Dari sekarang, kita akan menjalani hidup dengan sepenuh hati. Aku akan menemanimu. Kita hanya punya satu sama lain. Sedih sekali. Ayah ibu. Aku yakin Li Wei bukan satu-satunya anak kalian. Ayo sayang. Ya ampun. Hari ini akhirnya tiba. Perjalanan yang panjang. Tonang pengawas Su. Aku akan berusaha. Lehat Sushan Menanges. Seperti baru kehilangan suami. Selamat. Mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Pengantin wanita dan pria sudah tiba. Cantik sekali. Wow. Pengantin wanita boleh menurunkan kipasnya. Pangeran ke-6, negara Sin Yinsheng, dan bangsawan Li dari negara Ji, silakan terima dekrit ini. Li dari negara Ji telah menunjukkan etika karakter, keanggunan dan disiplin yang luar biasa. Dia akan dianugerahi gelar ibu muda ke-6. Setelah upacara hari ini, semoga kalian berdua menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan abadi. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Semoga kalian berdua selalu bersama dalam suka maupun duka, dalam keadaan baik dan buruk. Perlakukan istri Anda dengan baik. Saya berharap kalian memiliki pernikahan yang penuh kasih sayang dan tahan lama. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak akan mengecewakanmu. Ini adalah akhir dari upacara. Ya. Mengapa kamu memakan berkah yang mereka lemparkan di atas ranjang? Aku sudah cukup lama bersamamu. Jadi aku juga ingin makan malam. Ambilkan anggur. Meskipun kita sudah jauh dari masa pengantin baru, beberapa ritual tidak boleh dilewatkan. Anggur saling bersulang dengan pasangan saku. Akhirnya aku bisa melakukannya. Eyo, sayangku. Mengapa rasanya manis? Ini buah-buahan kering. Dicampur dengan anggur beras dan sedikit mint. Rasanya seperti anggur.
tapi tidak memabukkan. Benarkah? Tapi jika kamu meminumnya cepat-cepat, kamu akan mabuk. Luar biasa. Hentikan minum. Sejak kapan kamu menjadi peminum berat? Apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Itu memabukkan. Karena kamu minum terlalu banyak. Aku sedang makan kue ketan. Yang Mulia harus membaca memorandum di istana setiap hari. Beliau berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Tapi sekarang, karena kamu adalah permaisuri putra mahkota, apakah kamu juga harus menulis memorandum? Dengan kekuasaan besar datang tanggung jawab besar. Apa kamu punya petunjuk apapun? Terlalu banyak. Saya punya banyak kritik untuk sekolah pengadilan dalam. Tapi saya harus menemukan area yang bisa membawa perubahan baru tanpa menyinggung siapapun. Itu saja. Nyonya, sekarang Anda terlihat seperti seorang nyonya. Jadi sebelumnya tidak. Tidak sama sekali. Silakan. Kamu kembali. Jam berapa sekarang? Jam Z. Sudah larut. Ya, sudah larut. Sudah waktunya tidur. Sudah makan. Saya sudah makan kue yang kamu buat. Nyonya. Maaf, Kembali. terlalu basah. Yang Mulia. Inseng. Saya datang dengan makan malam. Kamu sudah tidur. Saya dapat kamu. Kamu pura-pura tidur. Kamu kembali lebih larut dari saya. Bagaimana hasilnya? Yan Momo itu orang yang lembut. Ada beberapa masalah,
Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Seperti yang diharapkan dari istri saya. Istri saya yang luar biasa. Tidur sekarang, kalau tidak kamu tidak akan bisa bangun besok. Hari hampir habis. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa? Tidur sekarang. Kalau tidak kamu tidak akan bisa bangun besok. Akhirnya saya bisa melihatmu. Saya tidak ingin tidur sekarang. Apakah kamu sangat merindukanku? Ya, sangat-sangat merindukanmu. Kamu sibuk setiap hari. Dan tidak punya waktu untuk makan. Apa kamu tahu? Ayo kita tuliskan rencana perjalanan kita setiap hari. Rencana perjalanan? Isinya akan banyak detail bahkan hingga setiap 1/4 jam. Dan kamu atur sesuai prioritas kamu. Jika ada yang ingin bertemu kamu dia harus membuat janji terlebih dahulu. Kamu akan tahu sebelumnya apa yang akan dibahas dan kapan bertemu. Lalu bebaskan dirimu saat jam makan. Ketika sudah waktunya, Su Shen akan mengingatkan dapur. Saya suka ide ini. Jelas dan efektif. Dan kemudian, saya tahu seperti apa jadwalmu. Dan saya bisa meluangkan waktu juga. Lalu kita bisa bertemu. Bahkan jika hanya 15 menit, saya tetap ingin menghabiskannya denganmu. 15 menit? Tidak cukup. Pikiran kotor, saya mau tidur sekarang. Bukan cuma saya. Kamu juga harus menulis punyamu. Kamu sibuk. Dan saya juga perlu tahu rencana perjalananmu. Ayo tidur. Tuan muda. Untuk Tuan Muda ke-6. Meskipun kamu mungkin sibuk, jangan lupa untuk bergerak. Sekali-sekali. Makan 3 kali sehari. Bekerja keras dan ingatlah istri kamu. Itulah cara seorang suami. PS. Jadwalmu menunjukkan bahwa kamu bisa istirahat setengah hari dalam 2 hari. Jika Tuan Muda ke-6 mau, tolong temani saya untuk perjalanan alam. Untuk menikmati keindahan musim semi. Tuan muda. Nyonya yang menulis ini kan? Apa yang dia tulis? Yang membuat senyum lebar di wajahmu? Apakah dia di sini? Di Aula Jinghe. Tolong saya mengantarkan sesuatu. Apa? Nyonya muda, ini daftar nama pelayan baru yang direkrut. Yang cantik-cantik. Daftar pelayan ada di 2 baris terakhir. Kenapa begitu? Hanya aturan lama di istana. Saya yakin Anda tidak suka menugaskan pelayan cantik untuk melayani yang mulia. Terima kasih Liu Momo. TAPI Mori, kita nilai berdasarkan karakter dan kemampuan. Jangan biarkan penampilan mereka yang baik menghambat karir mereka. Tapi bagaimana jika yang mulia menyukai mereka? Dia tidak akan. Benar? Benar? Nyonya, makan sekarang, hidangannya akan menjadi dingin. Nyonya. Yang mulia menyuruh saya mengantarkan ini kepada Anda. Itu hidangan favoritnya. Kenapa dia memberikan kepada saya? Dapur istana tahu yang mulia menyukainya. Dan mereka membuatkannya untuknya. Tapi yang mulia berkata, selada air segar sulit didapat musim ini. Jadi dia menyuruh saya mengambilnya untuk Anda.
Nyonya, Yang Mulia setuju untuk pergi keluar dengan Anda nanti? Nyonya, apakah Anda menyukainya? Superintenden Su, tolong antarkan hidangan ini kepadanya. Dia menyukainya. Baik, Mereka memang pasangan yang penuh kasih. Mereka hanya perlu berbagi makanan. Yang Mulia. Nyonya sangat senang ketika melihat hadiah Anda. Lalu, dia menyuruh saya memberikan hidangan lain kepada Anda. Yang Mulia, mungkin Anda bisa menulis lebih banyak untuk menghemat tenaga saya. Tahu tidak? Siapkan kereta kuda untuk saya untuk hari setelah besok. Diaper Hetiken, saya ingin menunjukkan kepadanya sebuah tempat. Di mana? Itu indah. Di mana Anda menemukan tempat ini? Apakah Anda menyukainya? Saya suka. Kita akan menguburkan diri kita di sini. Tidak ada demam. Anda tidak suka. Ini adalah pemakaman terbaik di negara Sin. Dalam hal Feng Shui. Anda berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi setelah beberapa dekade. Apa yang ingin saya katakan adalah, kita akan selalu bersama, sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Tapi kita akan dikuburkan berdampingan. Betapa menariknya Pangeran Muda ke-6. Anda mengekspresikan cinta Anda secara berbeda. Anda belum mengatakan ya. Ya? Saya akan bersama Anda selamanya. Apa yang Anda lihat Anda terlihat sangat serius. Anda bahkan tidak keluar untuk makan siang. Pemilihan baru akan datang. Semua memorial ini berbicara tentang ini. Saya datang ke negara Sin karena pemilihan. Dan saya bertemu dengan Anda. Tapi, tidak semua orang bisa seberuntung ini. Miracle Simua Datang Tanpa Sukarela. Jadi secara pribadi, saya selalu ingin mengubah ini. Saya mengerti. Saya juga membuat janji kepada Nyonya Negara Dan. Jika saya pernah berkuasa, saya akan merevisi sistem aliansi pernikahan yang tidak masuk akal ini. Sebenarnya, saya sudah memiliki ide ini. Ceritakan padaku. Ada apa? Apakah ada yang mengganggu Anda? Kalau kamu ada sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kuharap kita bisa menghentikan sistem seleksi yang memaksa para gadis untuk menikah ke negara Sin. Kuharap kita bisa menerapkan pernikahan bebas dan monogami. Dengan begitu, wanita akan memiliki hak untuk memilih suami mereka sendiri. Tapi seleksi tahun ini sudah dalam persiapan. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Kupikir seleksi bisa terus berjalan. Tapi alih-alih memilih calon selir, kita memilih bakat. Kita akan mengumpulkan bakat dari 9 negara. Wanita juga bisa bergabung di istana sebagai pejabat. Dengan begitu, kita bisa menjaga harmoni 9 negara. Dan membiarkan wanita mengejar kehidupan yang mereka inginkan. Istrimu yang punya
Ide ini kan? Ini ide yang bagus. Karena kamu adalah putra mahkota. Itu keputusanmu. Terima kasih ayah. Aku sudah tua. Aku tidak bisa mengurus begitu banyak hal lagi. Aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu dalam Weiki sekarang. Lihat, aku kalah lagi. Ini hanya permainan Weiki. Dia biasa-biasa saja. Biasa saja. 3 poin. Yang ini cantik. Tapi dia memiliki kerutan dan tatapan yang garang di wajahnya. 5 poin. Wajah yang ini terlalu besar. Yang ini juga tampan. Dari segi penampilan aku bisa memberinya nilai 8 poin. Bagaimana Zai? Apa pendapatmu? You sudah selesai? Berapa lama lagi aku harus duduk di sini? Bisakah aku pergi dan makan babi kecap sekarang? Babi kecap sangat berminyak. Tidak enak sama sekali. Aku tidak tahu apa yang mereka sibuk kerjakan. Tidak ada yang datang untuk bergaul denganku. Tetap bersamaku sedikit lebih lama. Ayo. Bagaimana menurutmu penampilan gadis ini? Apakah dia layak mendapat 8 poin? Kurasa tidak sopan menilai gadis-gadis ini seperti ini. Aku tidak mau bergaul denganmu lagi. Hei, Zai. Dia biasa saja. Apa yang kamu lakukan? Han. Kamu mau kemana? Aku akan meninggalkan negara Sin. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu mau kemana? Apa kamu benar-benar perlu bertanya? Pamela Semblin Negara akan segera datang. Jika kamu ingin menikah, nikahlah sendiri. Aku tidak mau itu. Aku pergi. Kenapa kamu tidak mau mencari istri? Selain itu, aku sudah menemukanmu. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Jika ayah menyalahkanku, apakah dia akan membiarkanku hidup? Sungguh. Yu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan salahkan aku. Kenapa? Ini bagus. Dengan cara ini, kamu tidak bisa menyakiti orang lain. Tuan muda ke-9. Sebetulnya, aku perlu memberitahumu. Pemilihan 9 negara dibatalkan, tapi tidak sepenuhnya dibatalkan. Mereka memilih mereka untuk menjadi pejabat. Apa? Dibatalkan begitu saja. Tidak ada lagi mimpi buruk yang tidak manusiawi. Seperti pernikahan paksa. Tidak ada lagi pernikahan paksa yang bisa membantu banyak orang. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku sangat beruntung. Aku belum punya istri. Kenapa aku selalu yang jadi korban? Aku ingin menikah. Aku bahkan tidak dapat kesempatan. Bisakah aku tidak pergi? Aku ingin pulang. Kamu melewati mereka. Calon pegawai wanita dari setiap negara bagian masuk ke istana hari ini. Negara Ji hanya mengirim 1 gadis lagi tahun ini, dan ayahnya mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang ayahku. Sungguh, sepertinya gadis ini punya ikatan denganmu.
Baiklah, suruh dia masuk. Kamu bisa masuk. Momo. Aku bawa semua ini dari kampung halaman. Kamu dari negara Ji kan? Bagaimana kamu tahu? Gadis terakhir dari negara Ji bawa barang yang sama. Baiklah. Simpan barangmu. Masuk. Terima kasih Momo. Momo, aku ingin bertanya sesuatu. Bisakah kita bicara sebentar? C ini. Lanjutkan. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Apa yang akan terjadi? Kalau aku mencoba kabur hari ini, tidak akan ada apa-apa. Nyonya muda keenam. Berikan dia tasnya. Ikut aku. Aku bisa makan semua ini. Tentu saja. Kamu sangat baik. Pakai sumpit lain untuk mengambil makanan. Duduk dan makan. Kamu tidak cukup makan siang kan? Tidak. Ada banyak aturan. Dan, kalau aku tidak beruntung dan terpilih, itu akhir untukku. Kamu tidak ingin terpilih. Siapa yang mau datang jauh-jauh ke sini untuk menikahi seseorang yang bahkan tidak mereka kenal? Jadi apa jika dia adalah tuan muda dari negara Sin? Jadi kamu pikir kamu datang ke sini untuk berpartisipasi dalam seleksi aliansi pernikahan? Apalagi? Aku lari ke sini. Mereka tidak akan datang dan menangkapku kan? Ayahku hanya seorang pejabat kecil di negara Ji. Aku benar-benar tidak ingin menyusahkan keluargaku. Mereka tidak akan. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Benarkah? Aku bisa lihat dari pakaianmu bahwa kamu pasti memiliki status penting di istana. Momo tadi juga hormat padamu. Kalau begitu, aku akan mulai makan. Kamu dari mana di negara Ji? Aku dari kota Yunsi, Kabupaten Langyue. Namaku Zhang Zaoer. Kabupaten Langyue. Kamu tahu Kabupaten Langyue? Kamu juga dari negara Ji? Aku dengar ayahku bilang sebelumnya bahwa gadis terakhir yang keluar dari negara Ji sekarang adalah istri putra mahkota. Dia benar-benar legendaris. Baru saja Momo lain memanggilmu nyonya muda keenam. Aku pikir itu kamu. Benar-benar kamu. Kamu adalah legenda di kampung halaman. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Kamu, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Kamu sebaiknya makan dulu. Aku harus membawamu kembali nanti. Benar? Kamu adalah istri putra mahkota. Kamu tidak bisa mengeluarkanku dari sini. Jangan khawatir. Aku berhutang padamu. Karena makan ini, aku tidak akan melaporkanmu. Lihatlah istana negara Sin.
Sangat berbeda dengan milik kita. Kalian semua dari mana? Saya dari negara Chang. Saya dari negara Jin. Negara Jin tempat yang bagus. Ya? Lanjutkan. Terima kasih. Kalau saya benar-benar sial dan terpilih, bisakah saya main dengan kalian? Tentu saja. Saya dari negara Dan. Kampung halaman saya terkenal. Dengan masakan kami biasanya minum teh ini untuk mengurangi rasa pedas. Saya akan mengajak kalian ke sana dan mencobanya lain kali. Kalian semua ingin mendaftar posisi apa? Saya ingin bergabung dengan Kementerian Ritus. Kementerian Keuangan. Saya juga ingin bergabung dengan Kementerian Keuangan. Kita akan bergabung bersama. Saya besar belajar bela diri. Saya ingin bergabung dengan kantor wali. Kantor wali. Posisi. Apa yang kalian bicarakan? Bukankah kita di sini untuk seleksi selir? Untuk menikahi pangeran muda dari negara Sin. Menikahi pangeran muda dari negara Sin. Seleksi selir apa? Kalian tidak tahu. Kamu dari negara mana? Saya dari negara Ji. Apa yang tidak saya ketahui? Seleksi 9 negara sudah direformasi. Bukan lagi seleksi selir, tapi seleksi bakat. Kita semua di sini untuk seleksi pejabat wanita. Pejabat wanita, kamu kurang informasi di sana ya? Jangan takut, tidak ada yang akan memaksamu untuk menikah lagi. Wei, kamu sedang apa? Saya sedang menggoda anak kecil. Posisi apa yang menurutmu cocok untuk saya? Bagaimana dengan koki? Saya suka makanan, dan saya pandai membuatnya. Itu musik istana. Seleksi akan segera dimulai. Seleksi pejabat wanita di negara Sin dimulai sekarang. Hadiahkan giok kalung. Hadiah? Tunduk. Tunduk lagi. Masuk ke istana. Apa? Benarkah tidak ada yang mau kencan buta denganku? Tuan muda ke-10, maafkan aku karena blak-blakan. Kamu punya reputasi buruk di lingkaran kencan buta di 9 negara. Sekarang pemilihan 9 negara telah dihapuskan. Dari sekarang aku khawatir, kamu harus mencari istri sendiri dengan mengubah dirimu dan berhenti menjadi norak. Aku. Kalian kejam sekali padaku. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Apa yang kalian lakukan? Mengatur hidangan. Hidangan ini terasa familiar.
Ini adalah hidangan yang kamu makan diam-diam selama pemilihanmu. Hari ini adalah hari spesial. Aku meminta Liu Baoquan untuk membuatnya lagi. Jika bukan karena hidangan ini, aku tidak akan bertemu denganmu. Apalagi menikahimu. Ayolah. Kamu menikahiku, hanya untuk membebaskan Tuan Si Negara dari kekhawatiran. Kamu membuatnya terdengar seperti sudah menyukaiku saat itu. Tidak mustahil. Jadi kamu sudah jatuh cinta padaku saat itu? Tidak juga. Tidak lucu. Kamu marah. Pertama kali aku melihatmu. Aku tidak marah padamu meskipun kamu mengatur hidangan seperti ini. Lihat. Saat itu aku berpikir, bagaimana bisa ada orang yang aneh seperti ini? Kamu aneh dan sedikit menarik. Aku tidak bisa marah padamu. Siapa kamu? Dari rumah mana kamu? Tuan muda ke-6? Kita menikah karena kesalahan. Tapi kamu salah paham bahwa aku sekarat. Kamu bahkan memakai pakaian berkabung untukku. Permisi. Penyakit perutku tidak akan membunuhku. Nanti aku janji padamu, bahwa aku akan mencoba mengantarmu pulang. Tapi saat kita berada di negara Dan, kamu bilang bahwa ketika kamu kembali ke negara menemukan seseorang yang kamu cintai, dan yang mencintaimu juga. Saat itulah aku menyadari, bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Untuk selamanya. Aku harap orang itu. Aku suka. Dan dia juga menyukaiku. Aku kalah. Jadi, kapan tepatnya kamu jatuh cinta padaku? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Seiring berjalannya waktu, tidak ada ruang di mataku. Untuk orang lain selain kamu. Meskipun menjalani hidup yang sederhana bersamamu, aku sama sekali tidak merasa bosan. Apakah jawaban ini memuaskan? Cukuplah. Grind Rain. Minor Snow. Seiring waktu tunggu. Beginning of Spring. Baiklah. Kamu. Grind Woods. Salah. Aku Major Heat. Wajahmu kecil sekali, bagaimana bisa namamu Major Heat? Apa kamu bilang wajahku besar? Tidak. Bagaimana dengan aku? Grind in Ear. Salah. Apa yang sudah kamu hafal? Tidak. Percayalah padaku, aku akan berusaha lebih keras untuk mengingat semua nama mereka, oke? Aku dengar itu. Acak susun ulang. Sebut nama asli mereka. Santai saja Nyonya. Hidangan ini sudah bagus. Serahkan mie panjang umur padaku. Nyonya, apa yang kamu baca? Kamu sangat asyik membacanya. Besok adalah festival pertengahan musim gugur. Nyonya Hi mempercayakan saya untuk mengurus pesta istana pertengahan musim gugur. Saya sedang memeriksa menunya. Ngomong-ngomong, Yuan Ying akan datang besok. Dia datang untuk memberikan kuliah kepada pejabat wanita yang baru diangkat. Besok siang kamu. Saya akan keluar kota besok siang. Tuan muda ketiga menjual beberapa toko lama untuk membeli beberapa toko baru untuk kamar dagang wanita. Saya harus memeriksanya. Lalu malamnya. Saya harus mempersiapkan pesta istana malam ini. Baiklah.
Lanjutkan pekerjaanmu. Saya akan kembali ke pekerjaan saya. Silakan lanjutkan. Selamat tinggal Nyonya. Tuan, Anda punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Apa yang harus dikatakan? Nyonya, kita berbohong kepada Tuan. Dia tidak akan benar-benar marah. Tidak akan. Mengapa dia harus benar-benar marah? Benar juga, Tuan memiliki temperamen yang baik. Dan dia sangat baik padamu. Tuan. Tuan. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk Anda menghadiri pesta pertengahan musim gugur di Aula Jinghe. Oke. Saya sudah jauh-jauh ke sini. Akhirnya saya menyelesaikan kesepakatan dengan cabang. Saya penasaran berapa dividen yang bisa saya dapatkan tahun depan. Ada apa? Nyonya, as roda rusak. Tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jika saya tidak kembali tepat waktu akan terlambat. Dia baru saja tiba. Ayah, Ibu. Kamu sudah datang, Seng. Selamat hari pertengahan musim gugur. Kamu terlambat. Kamu masih sibuk bahkan di hari libur. Ini urusan resmi. Di mana Li Wei? Barusan dia sedang menyelesaikan urusan di restoran. Kurasa dia akan segera tiba. Barson Shi. Baiklah. Jadi. Hampir semua orang sudah di sini. Mari kita duduk. Ayo An. Mungkin kita harus mulai tanpa dia. Reuni pertengahan musim gugur hari ini adalah momen langka. Mari kita makan dulu. Baiklah. Mulai pesta. Ini. Silakan makan semuanya. Baiklah. Ini. Ini, silakan mencoba. Ini bakso. Beri saya sepotong daging sapi. Kelihatannya enak. Silakan tambah lagi. Ya, pesta sudah dimulai. Kenapa Nyonya belum datang? Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Hari ini hari yang indah, jangan bawa sial. Dengar. Nyonya. Apakah semua bahan untuk mie panjang umur sudah disiapkan? Sudah. Baiklah, mari kita mulai. Mari kita mulai, ayo. Tunggu. Terlalu tinggi. Saya tidak bisa turun. Nyonya hati-hati. Ayo cepat. Silakan tambah lagi. Baiklah. Ini. Saya akan ambilkanmu lebih banyak makanan. Kamu mau makan apa? Sayap ayam. Ambilkan dia sayap ayam. Ini enak. Saya yakin kamu akan suka ini. Setelah festival pertengahan musim gugur, aku akan pergi ke negara Dai. Negara Dai itu tempat yang bagus. Bawa aku ikut. Tergantung sikapmu. Sikap apa? Aku bicara dari hati. Kudengar kios kosmetikmu menjadi terkenal di ibu kota. Jika butuh dukungan finansial, beritahu aku kapan saja. Aku tidak akan mengambil uang siapapun. Aku ingin melihat sejauh mana aku bisa melangkah sendiri. Dulu aku hanya ingin bergantung pada seseorang. Di masa depan hanya aku yang layak menjadi tuan bagi diriku sendiri. Kamu bisa pergi sejauh yang kamu mau. Kamu juga pejabat Yuan. Ini. Hari ini, kita tidak perlu bersulangkan? Tidak perlu. Semua orang sudah mengenal kita sekarang. Kita bisa makan dalam diam saja. Baiklah. Hai Tang. Setelah 2 hari berlatih keras, aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku akan bisa membedakan 16 dari mereka secara terpisah. Jangan bohong. Terakhir kali dan sebelumnya, kau juga bilang begitu. Kali ini benar-benar berbeda. Yao Men. Kelopak mata ganda jembatan hidung tinggi. Dai Chu. Wajah oval mata bulat. Satu alis tinggi yang lain rendah. Itu karena dia tidak merias wajahnya dengan baik. Kamu yang satu alis tinggi yang lain rendah. Itu aku. Hari ini ramai. Kenapa Han dan Yu tidak ada? Ini festival pertengahan musim gugur. The Jazz of Min Estate sedang sibuk. Han pergi membantu. Yu Mendengkar. Tidak ada gadis di seluruh negara Sin yang mau pergi kencan buta dengannya.
Dia pergi ke negara lain untuk mencoba peruntungannya. Setiap anak saya memang membuat khawatir. Aku tidak. Ya kamu tidak. Kenapa Li Wei belum datang? Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Tahan dulu. Dia seharusnya segera datang. Makanlah makanannya. Baiklah. Dia sudah datang. Dia terlihat sangat cantik hari ini. Akhirnya kamu datang. Seperti biasa, kamu harus membukanya sendiri. Baiklah. Bagus. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk memberitahu. Kupikir kamu lupa. Aku bohong. Aku tidak akan pernah melupakannya. Ulang tahunmu dan festival pertengahan musim gugur jatuh pada hari yang sama. Semua orang ingat. Benarkah? Benar. Istrimu meminta kami untuk merahasiakannya darimu. Jangan marah pada kami, Tuan Muda ke-6. Ya, Li Wei sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia ingin memberikan kejutan untukmu. Mulai sekarang, kami akan merayakan ulang tahunmu bersamamu setiap tahun. Baiklah. Kami akan merayakan bersamamu. Ayo semuanya. Sekarang Li Wei sudah datang. Mari kita isi gelas kita dengan minuman keras. Aku membawa minuman keras ini dari negara Jin untuk menghiburmu. Aku tahu minuman keras ini. Kamu mungkin tidak bisa mendapatkannya meskipun punya uang. Mari kita minum lebih banyak hari ini. Ya? Dengan minuman keras ini. Mari kita berdoa untuk Sheng, keberuntungan dan umur panjang. Ya. Semoga kamu memiliki keberuntungan dan umur panjang. Terima kasih. Mari kita mulai makan. Kenapa kamu tidak minum? Saya mungkin tidak bisa minum lagi mulai sekarang. Kenapa? Dokter kekaisaran telah datang untuk memeriksa saya. Dia bilang, kamu akan menjadi seorang ayah. Serius? Saya hanya memberitahumu secara rahasia. Kami akan, member the Husimua, orang Ketakau Jainin sedang stable. Baiklah. Saya usulkan, karena semua orang ada di sini hari ini, angkatlah gelasmu untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Ya. Ini, selamat hari raya pertengahan musim gugur. Sangat manis. Kue bulan ini manis. Saya harus membawa beberapa para wanita solar tem saya. Para wanita solar tem kamu? Saya akan menendangmu dari atap jika kamu mengatakan omong kosong lagi. Tidak. Bukan milikku. Ini enak. Cobalah. Sangat manis. Manis adalah rasa kehidupan. Jika ini adalah Yuan Ying yang dulu, dia akan mengatakan bahwa kita harus menahan diri. Tapi lihat dia sekarang. Benar? Dia lebih baik sekarang. Ini dia. Sebenarnya, saya tidak suka makan manis sekarang. Saya ingin makan sesuatu yang pedas. Oh, hentikan. Ki, apa rencanamu setelah festival? Saya sudah bilang kepada ayah bahwa kita akan pergi segera setelah festival. Kita akan pergi ke negara dulu. Kemudian di sepanjang jalan, kita akan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kita akan mencoba untuk segera berkeliling ke 9 negara bagian. Rencananya sangat matang Tuan Muda ke-5. Dia hanya berlagak. Dia selalu terset kalau Killian berkeliling ke 9 negara bagian. Sudah cukup bagus kalau kau bisa membedakan 9 negara bagian itu. Dia memang tak bisa berkembang. Bagaimana dengan Muan? Tanyakan pada Haitang. Aku akan melakukan apapun yang dia inginkan. Itu baru benar. Aku penasaran di mana semua orang akan berada tahun depan pada saat ini. Apakah kita masih akan berkumpul seperti hari ini?
Bagaimana kalau begini? Ayo buat sebuah perjanjian. Setiap festival pertengahan musim gugur mulai sekarang, dimanapun kita berada, dan apapun yang sedang kita lakukan, ayo berkumpul untuk menikmati bulan. Bagaimana? Ini sebuah janji. Bulan ini begitu indah. Tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Bagaimana dengan tahun setelahnya? Lebih baik lagi. Dan tahun setelah itu? Semakin baik dan lebih baik. Dan tahun setelah itu? Lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tahun setelah itu? Lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu indahnya.